Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 Manajemen Pemasaran Internasional akan memaparkan materi kami mengenai Global Marketing Communication Decisions yang kedua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ahlul Islam Ramadan, dengan NIM akhir 179. Lalu ada Muhammad Fatan Aldina Yaskur, NIM akhir 180. Lalu ada Ivan Prayoga, NIM akhir 181. Dan yang terakhir ada Raden Raffi dan Warto dengan NIM akhir 182. Next. Berikutnya ini merupakan foto dari dosen kami, yaitu Dr. Anda Bernardin BNN. Next. Dan ini merupakan anggota dari kelompok kami, kelompok 5. Ya, bisa dilihat sendiri ya, teman-teman. Next. Oke, pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Menurut Don S. Scott, Stanley Tenbaum, dan Robert Lauterborn dalam buku mereka Integrated Marketing Communication pada tahun 1994, memandang komunikasi pemasaran sebagai kontinum dari mulai tahap perancangan atau desain produk, distribusi, sampai ke kegiatan promosi, yaitu melalui iklan, pemasaran langsung, dan special event, dan tahap pembelian serta penggunaan di kalangan konsumen itu sendiri. Next. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, semakin banyak perusahaan yang memutuskan untuk menerapkan TI secara lebih komprehensif, sehingga baik layanan pelanggan maupun proses bisnisnya sepenuhnya dengan mengandalkan TI. Penerapan TI secara luas tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan bisnis, melainkan lebih dari itu untuk mendukung pembuatan keputusan manajemen yang memungkinkan mengambil keputusan bisnis strategis berdasarkan pada hal tersebut. Maka disusunlah makalah ini untuk memberikan penjelasan tentang komunikasi dalam pemasaran global. Next. Oke, berikutnya kita masuk ke pembahasan. Yang pertama ini ada definisi dari promosi penjualan. Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu program pemasaran. Seberapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut akan berguna bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya. Itu menurut Ratih pada tahun 2015. Mengemukakan bahwa ada 3 tujuan utama promosi, yakni yang pertama menginformasikan atau informing, yang kedua membujuk atau persuading, dan yang ketiga mengingatkan atau reminding. Next. Oke, berikutnya kita masuk ke tujuan promosi. Di sini ada 4 dari tujuan promosi. Yang pertama, mendorong pembelian pelanggan jangka pendek atau meningkatkan hubungan pelanggan jangka panjang. Yang kedua, mendorong pengecer menjual barang dan menyediakan lebih banyak persediaan. Yang ketiga, mengiklankan produk perusahaan dan memberikan ruang rak yang lebih banyak. Yang keempat, untuk tenaga penjualan berguna untuk mendapatkan lebih banyak dukungan tenaga penjualan bagi produk lama atau baru, atau mendorong wiraniaga mendapatkan pelanggan baru. Kemudian ada teknik-teknik dari promosi. Di sini ada 5 teknik. Yang pertama itu pemberian kupon atau coupons. Lalu yang kedua ada price of deals atau diskon, yaitu potongan harga. Yang ketiga ada premium and advertising specialties, yaitu promosi spesial. Yang keempat ada contest and sweepstakes, yaitu kontes dan undian. Lalu yang terakhir ada sampling and trial offers, yaitu pemberian contoh produk. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari sini akan saya ambil alih. Masuk ke dalam kesalahan dalam melakukan promosi. Yang pertama itu ada timing atau pemilihan waktu. Yang kedua, pesan iklan yang tidak sampai pada konsumen. Yang ketiga, cara promosi yang kurang tepat. Keempat, data yang tidak up to date.
Kelima, hanya mengandalkan satu media untuk iklan. Lalu selanjutnya, tidak mengukur efektivitas promosi. Dan yang terakhir, kurangnya komunikasi dengan konsumen. Next. Masuk ke dalam penjualan pribadi. Penjualan pribadi atau personal selling merupakan komunikasi antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan dan membangun persepsi pembeli terhadap suatu produk, sehingga mereka tertarik untuk membeli. Selanjutnya ada tujuan personal selling. Yang pertama, yaitu adalah memenangkan penerimaan produk baru oleh pelanggan yang ada. Yang kedua, menangkan pelanggan baru untuk produk yang ada. Ketiga, mempertahankan loyalitas pelanggan sekarang dengan memberi pelayanan yang baik. Yang keempat, ada melengkapi fasilitas penjualan masa depan dengan memberi pelayanan teknis pada calon pelanggan. Lalu yang kelima, ada melengkapi penjualan masa depan dengan mengkomunikasikan informasi produk. Lalu yang terakhir, mendapat informasi pasar. Next. Selanjutnya masuk ke dalam kewarganegaraan tenaga penjualan. Menurut Biong pada tahun 1993, tenaga penjual merupakan perantara antara pihak pelanggan, outlet, dan perusahaan. Tugas dari tenaga penjual adalah untuk mempengaruhi pelanggan dengan cara yakni mempresentasikan atau mempromosikan produknya, mengajak kerjasama, dan menjadi konsultan bagi pelanggan. Next. Selanjutnya masuk dalam struktur tenaga penjualan. Strategi tenaga penjualan memiliki implikasi bagi strukturnya. Perusahaan yang menjual satu lini produk pada satu industri pengguna akhir dengan pelanggan di banyak lokasi akan menggunakan struktur teritorial. Perusahaan yang menjual banyak produk ke berbagai jenis pelanggan mungkin memerlukan struktur produk atau pasar. Perusahaan mapan harus merevisi struktur tenaga penjualannya ketika kondisi pasar dan ekonomi berubah. Next. Masih dalam ukuran tenaga penjualan, berikut ada metode yang dilampirkan ini mempunyai 5 tahap, yaitu yang pertama mengelompokkan pelanggan ke dalam kelas ukuran menurut volume penjualan tahunan, yang kedua menentukan frekuensi kunjungan yang diinginkan atau jumlah kunjungan terhadap satu pelanggan per tahun untuk setiap kelas pelanggan. Yang ketiga, mengalihkan jumlah pelanggan dalam setiap kelas ukuran dengan frekuensi kunjungan yang bersesuaian untuk mendapatkan total beban kerja bagi suatu negara dalam kunjungan penjualan per tahun. Yang keempat, menentukan rata-rata jumlah kunjungan yang dapat dilakukan wiraniaga per tahun. Lalu yang terakhir, membagi total kunjungan per tahun yang diperlukan dengan rata-rata kunjungan tahunan yang dilakukan oleh wiraniaga untuk mendapatkan jumlah wiraniaga yang diperlukan. Next. Perusahaan harus menghitung 4 komponen kompensasi tenaga penjualan. Yang pertama, jumlah tetap gaji untuk memuaskan kebutuhan dan akan stabilitas penghasilan. Yang kedua, jumlah variabel yang berupa komisi, bonus, atau pembagian laba. Yang ketiga, tunjangan pengeluaran yang memungkinkan wiraniaga untuk berlibur. Lalu yang keempat, manfaat seperti liburan yang dibayar perusahaan, asuransi ketika sakit, kecelakaan, pensiun, dan lain-lain. Next. Berikut masuk ke kompensasi tenaga penjualan. Perusahaan harus menghitung 4 komponen kompensasi tenaga penjualan. Lalu yang pertama, ada jumlah tetap gaji untuk memuaskan kebutuhan akan stabilitas penghasilan. Yang kedua merupakan jumlah variabel yang berupa komisi, bonus, pembagian laba. Ketiga, ada tunjangan pengeluaran yang memungkinkan wiraniaga untuk berlibur. Lalu yang terakhir ada manfaat seperti liburan yang dibayar perusahaan, asuransi ketika sakit, kecelakaan, pensiun, dan lain-lain. Next. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, terima kasih Ivan atas penjelasannya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bentuk pemasaran komunikasi dari direct marketing. Direct marketing sendiri ini adalah sebuah sistem marketing di mana organisasi berkomunikasi langsung dengan target customer untuk menghasilkan suatu respon dan transaksi. Respon yang dihasilkan bisa berupa inquiry, pembelian, atau bahkan dukungan. Direct marketing juga merupakan sistem pemasaran yang sangat interaktif. Tujuan dari komunikasi dari pemasaran langsung yaitu untuk memperoleh tanggapan atau respon dari konsumen yang bersangkutan.
Pemasaran langsung tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka saja, melainkan bisa dengan berbagai cara. Pemasaran tersebut bisa dengan dilakukan dengan menggunakan surat, telepon, email, dan alat penghubung non-personal lain untuk berkomunikasi secara langsung dan tanggapan langsung dari konsumen dan calon konsumen. Next. Lalu juga kita masuk ke respon yang dihasilkan dari pemasaran langsung. Yang pertama itu tadi adalah inquiry. Inquiry adalah sebuah respon dari target konsumen dengan memberikan informasi yang penting guna melakukan observasi dan atau eksperimen untuk menemukan solusi terhadap sebuah masalah. Kedua adalah dukungan. Adalah sebuah respon dalam bentuk dukungan yang diberikan oleh target konsumen terhadap produk dan layanan yang ditawarkan. Yang ketiga yaitu pembelian. Adalah sebuah respon dari konsumen yang berminat dengan produk yang ditawarkan dan kemudian melakukan sebuah pembelian. Next. Lalu kita juga masuk ke direct marketing strategis and media. Direct marketing menggunakan berbagai macam media seperti direct mail, telemarketing, direct response broadcasting, dan lain-lain. Setiap media mempunyai beberapa fungsi, tapi ada juga pada dasarnya mengikuti dua pendekatan ini, yaitu pertama, one-step approach, yaitu media digunakan secara langsung untuk memenuhi tujuan. Dan yang kedua adalah two-step approach, yaitu menggunakan beberapa macam medium untuk mencapai tujuan seperti direct mail, katalog, broadcast media, infomersial, print media, dan lain-lain. Next. Lalu juga ada keuntungan dari direct marketing, yaitu yang pertama adalah selective reach. Direct marketing memberikan kesempatan bagi advertiser untuk meraih konsumen dalam jumlah yang besar, dan juga mengurangi terbuangnya jumlah coverage yang tidak terjangkau. Coverage yang intensif dapat ditingkatkan melalui iklan di media berkas atau surat. Yang kedua ada segmentation capabilities. Para marketer dapat membeli daftar pembeli tetap suatu produk, pembeli mobil, dan lain-lain. Dari daftar tersebut juga marketer dapat melakukan segmentasi berdasarkan area geografis, pekerjaan, demografis, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah frekuensi atau direct marketing, yang memungkinkan untuk membangun tingkat frekuensi tergantung pada media yang digunakan. Sarana program digunakan untuk iklan TV, direct response cenderung murah sehingga marketer dapat untuk membeli perulangan waktu atau repeat time. Next. Lalu juga ada flexibility, yaitu direct marketing bisa menggunakan berbagai macam pola-pola kreatif. Misalnya suatu perusahaan mengirimkan pesan elektronik atau email kepada konsumen yang berisi video berisi tentang informasi suatu produk. Lalu selanjutnya adalah timing. Sementara banyak media yang membutuhkan perencanaan yang lama dan batas waktu yang lama, iklan dengan respon secara bisa lebih cepat. Direct mail misalnya, bisa dikirim secara bersama-sama dan didistribusikan kepada target populasi secara cepat. Lalu selanjutnya adalah personalization. Tidak ada medium advertising yang bisa mengirim pesan secara personal seperti direct media. Misalnya, konsumen dikirimi surat atas pembelian mobil yang telah dilakukan sekaligus menawarkan aksesoris mobil kepada pemilik mobil tersebut. Next. Lalu juga ada cost sementara yaitu CPM untuk direct mail kemungkinan sangat tinggi. Kemampuan direct mail untuk menspesifikasikan target audiens dan mengurangi coverage yang terbuang dapat menurunkan angka CPM. Selain itu, faktor kedua yang memberikan kontribusi atas keaktivitasan biaya iklan direct respon adalah penggunaan biaya tiap pembelian yang dilakukan konsumen. Karena biaya penggunaan media rendah, tiap penjual menjadi murah. Lalu juga ada measure of effectiveness. Tidak ada medium lain yang bisa mengukur keefektifan usaha-usaha advertising seperti direct respon. Feedback dapat diterima secara langsung dan selalu akurat. Next. Lalu juga ada kerugian dari direct marketing itu sendiri. Yang pertama adalah image factor. Direct mail sering dianggap sebagai junk mail atau pesan tidak penting oleh konsumen. Sekalipun pesan tersebut dapat dikirim oleh perusahaan-perusahaan besar, banyak konsumen yang membuang pesan tersebut sebab mereka menganggap pesan tersebut tidaklah penting dan membuang-buang waktu. Lalu juga ada akurasi. Salah satu keunggulan direct mail telemarketing adalah dapat menargetkan konsumen potensial secara spesifik, tetapi keaktivitasan ini metode tersebut tergantung pada daftar pengguna yang akurat. Bila konsumen pindah tempat tinggal atau adanya perubahan pekerjaan, maka selektivitas akan menurun. Lalu juga ada content support. Pembuatan respon advertising dibatasi oleh program-program yang ada dan editorial konten. Lalu yang terakhir adalah raising cost. Ketika postal rate meningkat, keuntungan dan dampak direct mail dapat diketahui secara langsung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, itu Fatan. Baik, terima kasih Rafli. Selanjutnya adalah bentukan pemasaran komunikasi media pendukung.
Komunikasi pemasaran mencakup semua pesan, media, dan aktivitas yang digunakan oleh organisasi untuk berkomunikasi dengan pasar dan membantu memunjuk khalayak sasaran untuk menerima pesannya dan mengambil tindakan yang sesuai. Komunikasi pemasaran terpadu atau IMC membuat aktivitas pemasaran ini lebih efisien dan efektif karena mengandalkan berbagai metode komunikasi dan titik sentuh pelanggan untuk menyampaikan pesan yang konsisten dengan lebih banyak cara dan cara yang lebih menarik. 7 metode umum komunikasi pemasaran. Yang pertama periklanan, yang kedua hubungan masyarakat, yang ketiga penjualan pribadi, yang keempat promosi penjualan, yang kelima pemasaran langsung, yang keenam pemasaran digital, dan yang ketujuh pemasaran gerilya. Selanjutnya sponsorship dan penempatan produk. Sponsorship merupakan pemberian dukungan keuangan atau bentuk-bentuk dukungan lainnya kepada pihak penerima agar keuangan si penerima tetap lancar atau menjadi lebih kokoh. Kadang-kadang sponsor diberikan untuk alasan menolong semata, meskipun hal ini sudah sangat jarang ditemukan, tapi lazimnya sponsor disediakan oleh suatu pihak untuk meraih keuntungan-keuntungan di bidang periklanan, humas, atau pemasaran bagi pihaknya sendiri. Tujuan-tujuan pemasaran dari sponsor yaitu memposisikan sebuah produk, mendukung operasi para agen penyalur, melancarkan suatu perubahan di dalam kebijakan pemasaran perusahaan, meluncurkan suatu produk baru, membuka cabang-cabang baru, mengeluarkan suatu produk di pasar-pasar luar negeri, serta merangsang para konsumen menggunakan suatu produk. Pensponsoran pada dasarnya juga merupakan suatu bentuk investasi untuk memperoleh hasil-hasil positif yang diinginkan oleh pihak penyedia sponsor. Sebelum terlanjur mengeluarkan dana, baik kecil maupun besar, calon sponsor harus secara teliti memeriksa apakah tujuan-tujuannya memang mungkin tercapai lewat pensponsoran. Selanjutnya kita ke studi kasus. Studi kasus yang pertama itu ada AirAsia. AirAsia sebagai salah satu maskapai penerbangan top telah mengganti nama tim pelayanan menjadi Customer Happiness. Akan memanfaatkan layanan Salesforce Sales Cloud, Cloud Service, Marketing Cloud, and Community Cloud sebagai bagian dari strategi untuk menciptakan layanan yang lebih cepat dan lebih personal bagi pelanggannya. Agen layanan pelanggan AirAsia di 8 negara sekarang memiliki pandangan yang sama terhadap setiap kasus yang diterima dari seluruh saluran web, telepon, email, live chat, komunikasi di bandara termasuk kronologi dan data histori yang memungkinkan mereka memberikan layanan dengan tingkat personalisasi yang tinggi. Komunitas Salesforce Cloud memungkinkan layanan pelanggan AirAsia untuk melayani 8 bahasa yang berbeda dan kini pelanggan dapat menikmati kemudahan layanan soft service berbasis data pengetahuan. Sehingga AirAsia dapat meningkatkan standar layanan, tingkat produktivitas dan kemampuan agen layanan, serta harus meningkatkan standar industri penerbangan. Untuk studi kasus yang kedua, itu adalah Sido Muncul. Materi promosi yang diberikan oleh PT Sido Muncul kepada distributor biasanya berupa banner, flyer, iklan, radio, dan lain sebagainya. Hingga saat ini perusahaan belum melakukan promosi melalui media televisi seperti yang gencar dilakukan di Indonesia. Namun perusahaan akan mulai menggunakan media promosi televisi saat melakukan pemasaran di Filipina. Besarnya pasar dan potensi pasar mempengaruhi cara promosi perusahaan di negara tujuan ekspor. Apakah promosi akan dilakukan secara besar-besaran dan intensif atau tidak? Sebelum kegiatan pemasar aktif dilakukan oleh distributor maupun perusahaan, keberhasilan pemasar PT Sido Muncul di pasar luar negeri tidak terlepas dari adanya peran WNI yang berada di luar negeri, seperti TKI dan wisatawan. Kebiasaan mereka membawa produk-produk PT Sido Muncul ke luar negeri tanpa disadari menjadi sarana promosi gratis yang dinikmati manfaatnya oleh perusahaan. Selain itu, aktivitas promosi yang dilakukan langsung oleh perusahaan adalah dengan mengikuti pameran dagang yang diadakan baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk memperkenalkan maupun menjual langsung produk-produk Sido Muncul baik kepada konsumen akhir maupun buyer-buyer potensial. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.